Kenapa ya Bos Dana White tetap bersikukuh bahwa Jon Jon lah adalah yang terbaik di dunia untuk UFC saat ini, padahal dia tidak terlalu aktif di UFC. Ngotot banget sih Bos Dana White ini. Kenapa ya? Kita bahas. Assalamualaikum fans UFC Indonesia. Bos Dana White tetap bersikukuh bahwa Jon Jon lah yang menduduki ranking 1 UFC pound for pound. Hal tersebut sering kali dia sampaikan. Padahal yang kita ketahui ranking 1 sekarang adalah Islam Makhachev. Di ranking 2 ada Alex Pereira. Dan Jon Jon berada di ranking 3. Namun hal tersebut dibantah oleh Bos Dana White. Hal tersebut karena Bos Dana White sangat menyayangi Jon Jon. Namun apa alasan sebenarnya? Alasan yang pertama adalah Jon Jon memang juara yang sangat hebat. Dia sudah menjadi juara di UFC sejak usianya 23 tahun, bahkan sampai sekarang, di mana usia Jon Jon sekarang sudah 37 tahun. Artinya sudah sekitar 14 tahun Jon Jon berada di UFC dan dia menjadi juara. Jon Jon juga sudah bertanding di UFC sudah banyak sekali, bahkan untuk pertandingan gelarnya saja dia sudah 16 kali di dalam kurung waktu kurang lebih 14 tahun tersebut. Dan alasan yang paling penting justru adalah ketika Jon Jon adalah satu-satunya juara yang saat ini berada di UFC yang berasal dari Amerika Serikat, di mana UFC seringkali digelar. Kita absen saja, di mana di kelas flyweight adalah Alexandre Pantoja yang merupakan fighter asal Brazil. Di kelas bantam ada Merab yang berasal dari Georgia. Begitupun di kelas featherweight, di mana sekarang dipegang oleh fighter asal Spanyol. Di kelas lightweight dipegang Islam Makhachev yang notabene adalah fighter asal Dagestan, Rusia. Begitupun welterweight, middleweight, dan light heavyweight, di mana tak satupun fighter tersebut berasal dari Amerika Serikat. Dan Jon Jon lah satu-satunya juara yang berasal dari Amerika Serikat. Inilah alasan mengapa Dana White sangat mencintai Jon Jon untuk tetap menjadi juara nomor 1 pound for pound. Karena dia adalah tuan rumah dan dia juga merupakan fighter yang sudah lama berada di UFC. Memang tidak salah sebenarnya Dana White, tapi tidak relevan dengan kondisi saat ini. Hal tersebut juga tidak luput dari nama besar Jon Jon sendiri yang juga ikut serta membesarkan nama UFC. Begitupun dengan kemampuannya, di mana Jon Jon memiliki kemampuan yang sangat komplit. Bahkan kemampuannya tersebut juga diacungi jempol oleh almarhum ayah Khabib, yaitu Abdulmanaf Nurmagomedov, bahwa Jon Jon ini adalah talent di mana tidak akan ada lagi orang sepertinya. Itu alasan yang paling mendasar untuk Dana White kenapa dia tetap bersikukuh bahwa Jon Jon adalah yang terbaik di dunia saat ini. Namun minusnya, sebenarnya Jon Jon ini adalah fighter yang tidak terlalu aktif. Bahkan dalam kurun waktu 4 tahun saja dia hanya bertanding hanya 1 kali. Itu pun melawan Ciryl Gane yang sudah pernah kalah dari Francis Ngannou. Dalam kurun waktu tersebut, Jon Jon hanya bertanding 1 kali dan langsung perebutan gelar, menjadi juara UFC Heavyweight yang baru. Minusnya lagi adalah Jon Jon menghindar dari Francis Ngannou. Saat itu, Francis Ngannou menjadi juara UFC kelas berat. Dia sangat menginginkan Jon Jon untuk naik kelas, karena saat itu juga Jon Jon menginginkan kelas heavyweight, namun tidak benar-benar naik karena ada Francis Ngannou. Hal lain yang menjadi minus untuk Jon Jon adalah dia tidak mau bertanding dengan juara interim UFC Heavyweight, yaitu Tom Aspinall. Bahkan parahnya, Tom Aspinall harus bertanding 2 kali untuk sabuk juara interim, di mana dia tidak bisa menjadi juara sesungguhnya untuk UFC Heavyweight. Heavyweight sekarang stagnan, di mana fighter-fighternya tidak ada yang bisa naik karena alasan Jon Jon juga yang kurang aktif di kelas ini. Kalau tahun 2019 ke bawah, mungkin Jon Jon memanglah yang terbaik saat itu. Namun sekarang ada nama Islam Makhachev dan juga Alex Pereira yang paling pantas menduduki jajaran elit pound for pound UFC saat ini.